Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Setiap kami, anak-anak-Mu dilayakkan untuk ada di tempat ini, untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Bapa. Kau yang baik, teramat sangat baik. Amin. Beracaralah terus dalam kehidupan setiap kami. Kami juga rindu Bapa, Kau sendiri yang terus berkarya di tempat ini Bapa. Dan saat ini kami juga akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau sendiri yang menguasai setiap hati kami, pikiran kami. Biarlah setiap hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Amin. Dan biarlah setiap kami juga boleh memiliki kerinduan yang meluap-meluap Bapa. Dan biarlah kiranya juga Engkau yang berkati dan juga pelihara sound system, AC, segala listrik dan sebagainya Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Amin. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, beracaralah di tempat ini Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Nama saya Agus Nugroho Santoso. Saya datang dengan istri saya, Selina. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak, karena diundang di acara ulang tahun keempat ya, Gereja Bethel Indonesia Dabelsi Latu Menten. Terima kasih kepada Pak Kem dan Ibu juga, dan juga para jemaat semua. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan kita, dan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan harusnya mengalami judulnya The Season of Victory. Tapi seasonnya sebetulnya saya yang salah, kurang S dikit, jadi bukan Season of Victory. Kalau Season of Victory itu cuman masa kita berkemenangan, tapi harusnya seasons, ada S-nya. Jadi musimnya berkemenangan terus menerus, nggak cuman sesekali. Jadi kalau musim itu ada macam-macam ya. Oh, ada musim kemarau, musim hujan, ada juga musim buah duren, musim buah mangga, ya. Ada juga musim kemenangan, ada juga mungkin musim kekalahan. Tapi ini seasons of victory, ya. Masa-masa atau musim-musim di mana kita sebagai anak Tuhan berkemenangan senantiasa. Amin Bapak Ibu. Oke, kita mulai firman Tuhan ya. Jadi hari-hari ini di dunia saat ini segala sesuatunya berkembang sangat cepat. Dalam artian kalau misalnya dulu ada sesuatu terjadi di Indonesia, mungkin beberapa waktu kemudian baru seminggu dan sebagainya baru diberitakan. Tapi saat ini begitu cepat sekali. Ada kejadian misalnya gempa bumi di tempat lain, gak sampai setengah jam negara lainnya tahu semua. Dan juga setiap kita sekarang sibuk dengan handphone, mobile, informasi, data-data dan sebagainya. Ada juga kalau itu ada trending topic. Wah, hari ini trending topiknya apa ya? Oh, trending topiknya mengenai pemberitaan mengenai pemilihan presiden. Hari-hari ini semuanya kalau ngobrol ada yang topiknya mungkin topiknya memasak, ada lagi yang topiknya lain-lain, ada yang ngomongin politik ya. Ada trending topik. Tapi ternyata ada satu trending topik yang tidak pernah berhenti. Karena apa? Kalau satu trending topik misalnya pemilihan presiden, ya selama mungkin 6 bulan setahun ya. Tapi setelah itu lewat. Ada lagi trending topik lain, semuanya berganti karena musim berganti, silih berganti. Tapi ternyata ada satu trending topik yang nggak pernah berhenti. Ya, apa trending topiknya? Trending topiknya adalah Yesus, the history maker. Yesus sang pembuat sejarah. Ya. Kenapa kok trending topiknya Yesus the history maker ini tetap ada di tangga trending topik? Dan setiap anak-anak Tuhan maupun yang bukan anak-anak Tuhan juga memperbincangkan, mengatakan. Ternyata kalau kita lihat bahwa orang-orang besar ya, dalam upaya mereka untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi orang berhasil, mereka melakukan segala macam cara untuk mencapai keberhasilan. Misalnya, menindas orang lain, menipu orang lain, mengintimidasi orang lain, melakukan hal-hal yang buruk untuk menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemimpin, seorang yang berhasil.
Jadi ceritanya orang-orang yang berhasil, yang sukses dan sebagainya, yang jadi tokoh-tokoh ini, pasti ada celahnya, pasti ada bad story-nya, cerita yang buruk. Apakah itu pernah mengintimidasi atau hal-hal yang buruk lainnya. Tetapi Yesus Allah kita sebaliknya, Yesus tidak melakukan yang buruk, melakukan yang baik. Dan bahkan Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Ya, agak aneh Bapak Ibu ya. Jadi Yesus malah mengorbankan dirinya sendiri. Dan tujuannya juga bukan untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, bukan. Kalau pemimpin yang lain mempunyai tujuan untuk sukses dan sebagainya, Yesus enggak. Ya, yuk kita baca firman Tuhan dulu ya. Wahyu 5 ayat 7. Di Wahyu 5 ayat 9 saya bacakan. Lalu mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka segel-segelnya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah menebus orang-orang dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa bagi Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, firman-Nya di Wahyu ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah menebus orang-orang dari setiap suku. Jadi setiap kita telah ditebus oleh darah Yesus. Yang kedua kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan ayat 17 kita lanjutkan. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini artinya apa? Setiap kita sudah memperoleh keselamatan. Setiap kita sudah memperoleh anugerah. Tapi ada satu pertanyaan besar. Apakah berarti dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, setiap kita otomatis memperoleh keselamatan? Apakah setiap kita otomatis akan masuk surga, Bapak Ibu? Ada satu pertanyaan besar yang perlu kita seriusin. Betul nggak sih? Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa ya Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka setiap kita beroleh kasih karunia, kita akan masuk surga dan sebagainya. Mungkin. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan ternyata menurut pemahaman saya nggak seperti itu. Karena ternyata ada satu effort atau ada satu upaya yang harus kita lakukan. Sebagaimana firman-Nya tadi ini. Ya, ternyata ada kuncinya, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kuncinya, mohon maaf, meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi kalau kita yang sudah masuk Kristen, ya, apakah kita otomatis diselamatkan? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus menambahkan satu elemen lagi yang namanya percaya. Yaitu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, baru keselamatan ini akan ada bersama-sama dengan kita. Jadi enggak otomatis Bapak Ibu. Jadi harus ada percayanya. Nah, setelah kita percaya, sebetulnya ada pertanyaan lagi. Wow, berarti kalau kita percaya, kita ini menjadi anak Tuhan. Kita ini menjadi keluarga kerajaan Allah. Luar biasa enggak sih Bapak Ibu? Hari-hari ini kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau kita punya keluarga yang luar biasa hebat gitu ya, jadi anaknya itu kita senangnya luar biasa. Bahkan nggak usah jadi anaknya, jadi sepupunya, jadi ponakannya kita ngaku-ngakunya luar biasa. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Wah, saya keluarga ini, family name saya ini, misalnya. Wow, luar biasa. Sebagai manusia aja kita luar biasa bangganya. Tetapi hari-hari ini saya mau tanya, Bapak Ibu bangga nggak nih? Ada family name-nya di belakangnya ada Yesusnya.
Ada nggak? Kalau bangga, bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita? Apakah kita, mohon maaf nih, anak Allah, tapi kayaknya mukanya letih lesu berbeban berat, ya? Kayaknya penderitaan nggak pernah jauh dari saya, Pak. Nah terus, ya kan saya harusnya anak Allah. Kalau anak Allah itu harusnya, mohon maaf, kalau anaknya orang hebat di dunia aja berkelimpahan, kenapa kok saya mesti menderita? Kenapa kok hidup saya kok kayaknya keluarga saya berantakan, pekerjaan saya sukses juga enggak, terus pelayanan saya biasa-biasa aja, dan sebagainya. Terus balon pecah terus. Ya, ada yang salah ini, jangan-jangan kuasa gelap begitu berkuasanya dalam hidup kita nih. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita menganggap bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu ada dua, Bapak Ibu. Ya. Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan, wah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah cheap grace. Cheap grace itu artinya pengorbanan yang murah. Pengorbanan yang murah itu artinya apa? Ya udahlah, Tuhan Yesus mati ya, mungkin nasibnya kurang baik Tuhan Yesus ya. Mungkin aja ya ketemu orang yang kejam-kejam, jahat-jahat disalib ya, salah lahir di periode yang berbeda. Itu namanya cheap grace. Jadi apa? Kematian Tuhan Yesus tidak kita anggap berharga. Jadi apa? Kalau bahasa anak muda ya biasa-biasa aja lah Pak Pendeta, nggak usah dilebay-lebaykan, nggak usah lebih-lebih ya. Ya, jadi akhirnya apa? Kita anggap cheap grace, pengorbanan yang murah, yang ya udahlah, nggak apa-apa. Artinya apa? Dengan kematian Tuhan Yesus kita nggak ngerasa diberkati, kita nggak ngerasa ingin merubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Jadi kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, cara yang kedua ini adalah costly grace, atau kita menganggap bahwa kematian Tuhan Yesus itu sangat mahal sekali. Gimana contohnya? Saya beberapa tahun yang lalu nonton film. Disaksikan itu filmnya siapa ya? Saya lupa bintang filmnya. Cerita mengenai apa? Tuhan Yesus disalibkan dan sebagainya. Itu diputar setiap kali waktu mau Paskah atau gimana itu. Ya, bintang filmnya saya lupa namanya, ya. Pada waktu nyetel film itu ya, saya nangis terus. Waduh, saya tersentuh sekali oleh film itu dan sebagainya. Ya. Pada waktu itu saya bilang, "Oke, Tuhan, saya akan menghidupi kehidupan saya dengan baik. Saya akan menjadi orang yang baik. Saya akan menjadi yang terbaik yang dapat saya lakukan. Ya, apakah saya akan menjadi anak yang baik buat orang tua saya? Apakah saya akan menjadi saudara yang baik buat saudara-saudara saya? Apakah saya akan menjadi suami yang terbaik buat istri saya?" Gak pakai istri-istri loh, saudara, istri saya. Ya, soalnya istri saya ngeliat ke saya terus. Jadi kalau saya ngomong salah bahaya, saudara. Ya, bahaya ini. Ya. Ya, apakah saya juga akan menjadi ayah yang baik dari anak-anak saya? Apakah saya akan menjadi menantu yang baik dari mertua saya? Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menganggap kematian Yesus sebagai costly grace, kita akan melakukan yang terbaik. Saya jadi teringat suatu film. Saya kebetulan hobinya nonton film, Bapak Ibu. Ya, ada suatu film yang judulnya Saving Private Ryan. Ya, saya ceritain sedikit. Jadi nanti di Netflix kalau boleh dilihat Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya di Perang Dunia Kedua, ya, tentara Amerika perang ya ke satu daerah di Eropa Timur. Ya. Singkat cerita ada satu peleton yang dipimpin oleh seorang sersan. Kebetulan diperankan oleh Tom Hanks waktu itu ya. Nah ceritanya Tom Hanks ini memimpin pasukannya, peleton kecil gitu, 12 orang atau 15 orang. Singkat cerita dia mendapat tugas dari jenderal dari Asia Pasifik gitu, Amerika di Asia Pasifik, yang menerima telegram bahwa ternyata ada seorang namanya Ryan ya, itu perlu diselamatkan, perlu ditarik di korban perang. Ternyata Ryan ini 4 orang bersaudara laki-laki semua. Dan semuanya berperang. Dan ternyata dalam 3 hari beruntun, Ryan pertama, Ryan kedua, Ryan ketiga meninggal semua, mati di medan peperangan. Setelah dapat berita ini, jenderal ini ngerasa, wah berarti keluarganya Ryan ini
Orang tua laki-laki sudah meninggal, tinggal ibunya aja. Berarti tinggal Ryan terakhir ini. Kalau Ryan ini ditinggalkan berperang lagi, bisa meninggal. Jadi akhirnya jenderal bilang, oke, diperintahkan cari si Ryan yang terakhir ini untuk dibawa keluar dari peperangan kembali ke Amerika untuk berkumpul beserta dengan ibunya. Akhirnya singkat cerita 12 pasukan ini mencari di mana Ryan, mencari dan sebagainya. Ya, akhirnya setelah dalam perjuangannya ada yang meninggal, 2 orang, 3 orang meninggal, tinggal 4 orang. Dan tinggal 4 orang kemudian bertemu dengan Ryan ini. Nah ternyata pada waktu ketemu dengan Ryan ini adalah seorang yang baik, seorang tentara yang baik. Dia ditugaskan menjaga suatu jembatan. Jembatan ini adalah medan peperangan terakhir. Kalau sampai pihak dari Eropa itu bisa masuk ke sini, bisa kalah perangnya. Dan ternyata tinggal beberapa orang aja yang sudah meninggal. Jadi Ryan ini menolak untuk dibawa kembali ke Amerika untuk ketemu dengan ibunya. Dia bilang, saya ditugaskan, saya harus membela negara saya dan sebagainya. Jadi nggak mau pulang. Sampai akhirnya 8 orang ini marah. Dia bilang ini, untuk menemukan kamu, kita ini sudah berkorban macam-macam nyawa dan sebagainya. Kamu diajak pulang kok nggak mau. Gitu. Nah singkat cerita akhirnya Ryan ini bilang, oke, ini rencananya besok ini akan ada gempuran dari pihak musuh. Kalau ini digempur selesai, akan ada bala bantuan Amerika, saya akan pulang. Tapi bantu saya mempertahankan jembatan ini dulu. Singkat cerita dibantu sama 8 orang ini. Dan dalam film itu akhirnya kemudian hampir gugur semua 8 orang itu. Dan Ryan selamat, meskipun peperangan akhirnya dia selamat. Tapi sebelum meninggal, sersannya ini sebelum meninggal dia bilang gini sama Ryan, kamu harus hidup dengan baik. Karena apa? Kita telah mengorbankan 12 nyawa ini untuk kamu, ya. Jadi you must live right, ya, harus hidup benar dan sebagainya. Akhirnya Ryan bilang, oke, saya berjanji meninggal. Singkat cerita Ryan pulang. Dan di film itu di akhirnya 40 tahun kemudian Ryan datang ke kuburannya Taman Makam Pahlawan gitu ya. Taman Makam Pahlawan. Ryan ngajak istrinya, ngajak anak-anaknya dan cucunya. Jadi singkat cerita Ryan sudah 70 tahun. Di situ Ryan berdoa dengan hikmat dan setelah itu dia menangis. Setelah itu dia menangis, dia panggil istrinya dan anak-anaknya. Terus dia bilang sama istrinya, namanya Mary, katakan kepada mereka, apakah saya telah hidup dengan baik sekian puluh tahun ini. Terus dia juga tanya sama anak-anaknya, bagaimana? Kemudian istrinya ini berkata, yes, you have do the good life, you have do the right things and everything. Ryan tidak henti-hentinya menangis karena dia bilang apa? Saya bisa hidup hari ini karena pengorbanan pahlawan-pahlawan ini dan sebagainya. Demikian juga Bapak Ibu, sebetulnya setiap kita hari-hari ini mungkin kita nggak menyadari bahwa kita ini masih bisa hidup, masih bisa diberkati, masih dijauhkan dari kuasa kegelapan karena ada satu nyawa yang berkorban untuk kita, Allah kita, Bapa kita, Tuhan Yesus yang sudah berkorban di kayu salib untuk kita. Kita sadar bahwa ternyata semua yang kita miliki, kita masih memiliki pengharapan hari esok. Semua karena karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kan tetapi sayangnya kita sebagai anak Tuhan ini mudah lupa akan kebaikan Tuhan. Ya. Saya punya satu buku Bapak Ibu, saya punya rahasia. Ya. Saya punya satu buku kecil, ya, warnanya orange, ada gambarnya bintang. Ya, saya pilih buku ini, saya tulis di depan judulnya Book of Miracles, yaitu buku tentang keajaiban Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Jadi ternyata berdasarkan pemahaman bahwa kita yang namanya manusia itu ternyata mudah lupa. Contoh, hari ini susah, waduh nangis-nangis, berdoa puasa, ya macam-macam. Setelah kesusahannya lewat bagaimana? Lupa Bapak Ibu.
Akhirnya begitu terus. Nah, saya berkaca pada itu, saya punya namanya buku Book of Miracles. Book of Miracles ini adalah buku tentang berbagai kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, istri saya, anak-anak saya. Saya selalu tulis, ya, hari apa, jam berapa, kebaikan Tuhan itu apa. Ya, saya tulis. Ya, kalau enggak lupa Bapak Ibu. Ya, dan ternyata pada waktu saya sering menulis ini, ya, saya lihat bahwa wah, luar biasa Tuhan saya, Tuhan kita, ya. Kalau kita nggak praktekkan tulis Bapak Ibu, hari ini kita kesusahan besar sekali, tahu-tahu ditolong Tuhan. Tetapi mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan sudah lupa bahwa kita pernah ditolong Tuhan. Nah, buku saya ini Bapak Ibu ya, ternyata ada satu pola juga, bahwa kalau saya menghidupi kehidupan saya dengan ucapan syukur, misalnya Bapak Ibu ya, masalah saya banyak, tapi saya nggak ngerasa masalah. Kenapa? Masalah saya ada 3, saya ngucap syukurnya 10. Bangun pagi misalnya, begitu bangun pagi saya bilang, wah Tuhan terima kasih Tuhan, saya masih boleh bangun pagi hari ini, yang pertama. Yang kedua, dikasih sarapan, terima kasih Tuhan, masih bisa makan menikmati makanan yang enak, nggak harus gimana-gimana. Terus apa? Terima kasih Tuhan, saya tengok, oh ada istri saya masih hidup, ya. Terus, oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan, saya cek semua, adik saya, kakak saya, orang tua saya masih sehat-sehat semua, baik-baik. Oh Tuhan, terima kasih, mertua saya juga yang ini luar biasa, ini masih hidup juga, masih sehat semua Tuhan, ya. Oh terima kasih juga, saya bernapas nggak pakai ventilator. Terima kasih segala sesuatunya, terima kasih. Kalau mempraktekkan hidup berterima kasih ini, masalah kita kecil dibandingkan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi ternyata, ya, praktek hidup mengucap syukur itu mengubah segala sesuatu. Sudut pandang kita berubah, jadi akhirnya apa? Kita juga bisa mengalami apa? Victorious living, kehidupan yang berkemenangan. Kalau kita mengucap syukur, jadi kita nggak fokus kepada masalah kita, tetapi kita fokus kepada, waduh, terima kasih Tuhan, kok begini. Contohnya Bapak Ibu ya, waktu belum punya mobil, ya, naik bis, saya bersyukur. Kenapa? Bis kok saya naikin dapat tempat duduk, bersyukur. Berdiri juga bersyukur. Kenapa? Nggak kecopetan pun bersyukur Bapak Ibu ya. Jadi orang kalau udah bersyukur tuh nggak kecopetan bersyukur, duduk ya bersyukur, hujan bersyukur, panas juga tetap bersyukur. Nggak ada salahnya dengan dunia ini. Yang salah adalah sudut hati kita, pola pikir kita. Itu yang membuat segala sesuatu jadi salah ya. Tapi kalau kita segala sesuatu bersyukur, contoh datang ke ruangan ini, oh meskipun balonnya meletus, puji Tuhan, ini kemeriahan dari Tuhan, dor, ya kan, pesta, ya kan? Tergantung sudut pandangnya gimana. Kalau sudut pandangnya, wah ini banyak kuasa gelapannya ini, siapa? Oh jangan-jangan dia nih mukanya bermasalah ini, jangan-jangan bawa kuasa gelapan. Akhirnya kita mulai saling mencari, yang mana? Oh yang ini nih jangan-jangan. Tapi kalau bilang, wah sama Tuhan meriah, ini perayaannya ada pesta ya, dor gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kembali lagi, kalau saya mengisi hidup saya dengan ucapan syukur, Book of Miracle saya tulis, terima kasih Tuhan ini, terima kasih Tuhan ini, terima kasih Tuhan. Tiap hari itu buku saya tulis penuh. Tapi ternyata kalau hati saya ini lagi masgul itu bahasanya apa? Sedih, lagi rada apa ya? Istilah kalau orang sekarang tuh lagi fitness Bapak Ibu. Fitness itu apa? Badannya fit, tapi pikirannya ngenes, ya. Tahu ya Bapak Ibu ya? Fitness tuh badannya fit tapi pikirannya ngenes, maskul. Artinya apa? Susah. Gitu loh, ya. Jadi yang fitness nih kadang-kadang badannya fit tapi pikirannya tersiksa, ya. Kenapa? Ya. Nah, kalau hatinya lagi susah, hal yang baik pun kita nggak mensyukuri, kita mikirnya apa? Contoh nih, ada mobil keluaran terbaru. Akhirnya apa? Kita mikirnya, saya mau beli mobil itu. Akhirnya apa? Kita nggak bersyukur dengan, kita punya, mohon maaf, punya rumah atau punya mobil yang sekarang nggak bersyukur. Mikirnya ke atas terus gitu. Gimana caranya kita ke atas terus? Akhirnya apa? Jadi nggak bersyukur. Jadi akhirnya apa? Kebaikan Tuhan pun saya nggak tulis di Book of Miracles ini gitu.
ya. Tetapi kalau kita masing-masing ini mulai praktek, yuk masing-masing habis ini beli buku di Gramedia, catat Book of Miracles. Apa kebaikan Tuhan? Udah gitu apa? Kita buka mata hati, kita buka telinga. Oh iya ya, Tuhan baik dan sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu. Contohnya apa? Tadi pagi saya sebelum kesini saya tanya sama istri saya. Beberapa tahun yang lalu, ya. Ini contoh salah satu daripada Book of Miracle saya, Bapak Ibu. Saya buka, nggak terlalu banyak, kalau banyak nanti KKR kita ya, nggak kota. Tapi saya nggak buka semua supaya siapa tahu nanti ulang tahun ke-5, ke-6, ke-7 buat nanti, Bapak Ibu ya. Masih banyak waktunya ya. Oke, jadi ceritanya Bapak Ibu, kami ini ada sedikit usaha di Jawa Timur. Kita ada memiliki pabrik. Ada pabrik yang mana karyawannya cukup, ada berapa banyak gitu ya. Nah suatu waktu ini cerita berapa tahun yang lalu, ini begitu susahnya kehidupan, sehingga apa? Wah pasarnya sepi, segala sepi dan sebagainya, sehingga yang namanya cash flow, keuangan perusahaan itu sangat amat ketat ya. Dan biasanya kalau keuangan lagi sangat amat ketat itu jam doa meningkat Bapak Ibu ya. Jam doa, lutut ini jadi rada tebel Bapak Ibu ya. Karena sering berlutut ya, cucuran air mata begitu berlinang-linang. Pabrik tisu makanya laris Bapak Ibu ya. Karena tisu terus ya, gini ya. Singkat cerita, suatu hari ini kami harus membayar tagihan listrik. Tagihan listriknya 1,7 miliar. Dan dibilang kalau ini nggak bayar tagihan listriknya dimatikan. Kalau listriknya dimatikan, karyawan kami yang mungkin 500 orang ini harus dirumahkan tetapi tetap dibayar. Belum lagi kerugian karena shutdown mesinnya, belum lagi bayar bunga bank, belum lagi order dari buyer kami yang enggak terpenuhi. Akhirnya apa? Ruginya makin banyak. Biasanya tuh orang tuh ya, kalau satu kesusahan itu mengacu kesusahan berikutnya lagi dan sebagainya. Jadi apa? Susah. Nah singkat cerita, istri saya cerita, waduh ini dalam 1 minggu kalau bisa, kalau nggak dibayar akan begini dan akhirnya apa? Nanti kita dianggap tutup, dianggap susah, dianggap bangkrut, macam-macam ya, bisa prestisnya berkurang, wah ini perusahaannya bangkrut, tutup dan sebagainya, gini-gini, stres ya. Begitu stres, yaitu kita tim doa, kita kerahkan tim doa ya kan, kita berdoa semalam suntuk, wah pokoknya macam-macam Bapak Ibu, karena seminggu lagi. Nah setelah seminggu lagi berjalan, akhirnya 3 hari kurang dari waktunya ada pembeli dari Rusia, namanya Mr. Sergei. Oh ya saya mau beli barang kamu, ya kebetulan. Ya ini makanya Allah kita ini Allah yang dahsyat, nggak pernah namanya terlambat dan nggak pernah kurang, nggak ada namanya contoh nih, kita minta 1,7 miliar, Bapak bilang tak kasih kamu 1 miliar ya, 700-nya kamu utang ono sana sini, nggak ada Bapak Ibu, ya itu hebatnya Allah kita ya. Kalau manusia mungkin mikir begitu, kalau Tuhan nggak ya. Jadi 1,7 miliar, ternyata si Sergei ini ngordernya malah lebih Bapak Ibu. 1,9 miliar, waduh kita seneng, euforia, ya udah cepet disegerakan, barangnya dikemas dan sebagainya, kirim. Kebetulan kita kawasan berikat, jadi harus segera siapkan, kirim, administrasi berangkat. Udah gitu sudah. Nah karena kita jualnya ekspor, itu pakai LC, letter of credit Bapak Ibu. Ya, kalau letter of credit itu, kalau barangnya kita kirim, baru keluar BL, COO dan sebagainya. Nagihnya itu uangnya cair itu baru 2 atau 3 minggu lagi. Tapi karena kita namanya orang itu kalau sudah kepepet suka dibutahkan dengan realitas. Berpikir, wah dapat ini, hore, ya seneng. Ya. Akhirnya apa? Kita kirim cepat. Begitu dikirim cepat kurang sehari, kita telepon. Yaudah coba telepon sama si Sergei. Siapa tahu bisa dipercepat. Padahal Sergei ini juga pegawai juga di sana, mana berani dia dan sebagainya. Dan sistemnya LC mana bisa? Ya oke telepon. Mr. Sergei tolong dibantu dong begini-gini dong. Ya ngomongnya Sergei umum-umum aja, tapi kita saking berharap tuh, yang penting kita udah nyampein. Masalah ditolong atau enggak terserah Sergei kan gitu ya. Besok paginya, karena apa? Deadline jam 12 bayar ke PLN. Kalau enggak PLN sudah datang bolak-balik. Loh ini saya cabut loh.
Ya, makanya orang kadang-kadang tuh ya diintimidasi terus. Si iblis tuh luar biasa intimidasinya. Orang lagi hutang tuh lebih sering, lebih dedicated daripada yang ini ya. Ini kalau nggak saya cabut loh, saya cabut. Wah, bener. Sebelum jam 12 masuk itu uang Bapak Ibu 1,9 miliar. Masuk. Terus istri saya, marketingnya dipanggil, kamu telepon itu si Sergei, terima kasih ya, bilang sama dia terima kasih. Ya udah, terima kasih. Ditelepon. Mr. Sergei, thank you ya, thank you so much. Kita tahu, harapan kita kan jawabannya apa? Oh iya ya, no problem, we will help each other. Kita saling bantulah, gini-gini kan gitu kan. Harapannya yang begitu. Ternyata Sergei di sana bilang apa? What? Thanks for what? Kita bingung loh. Terima kasih buat apa? Loh ini loh duitmu ini. Ya tak? Dia bilang thanks for what? Jadi apa? Sergei tidak pernah merasa mentransfer uang itu, Bapak Ibu. Terus kita lihat-lihatan, duitnya siapa ini yang masih bingung nggak Bapak Ibu? Duitnya siapa? Ya kita lihat-lihatan, tapi namanya orang kepepet itu kita nggak mikir duitnya siapa. Yang penting pokoknya uangnya sudah masuk. Terus kita bikinnya apa? Double blessing. Siapa tahu habis ini 2 minggu kemudian uangnya Sergei masuk lagi. Iya kan? Makanya orang kalau kepepet itu ya Bapak Ibu ya, mikirnya itu luar biasa, imannya luar biasa. Ternyata kita tunggu 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, uangnya nggak pernah masuk Bapak Ibu. Jadi ya ternyata uang itu cuman sama apa? Sama Allah Bapa di surga, dia bilang dipercepat, dipindah tanpa si Sergei tahu. Masuk akal apa enggak Bapak Ibu? Enggak pernah masuk akal. Enggak pernah masuk akal. Kenapa saya ingat? Karena saya tulis di Book of Miracles. Istri saya tadi pagi saya tanyain, ingat gak? Gak ingat. Padahal ini pertolongan besar, Bapak Ibu ya. Luar biasa gak sih? Hari-hari gini ada rekeningnya orang diambil 2 atau 3 minggu sebelumnya dipindahin ke rekening ini. Itu gak masuk akal Bapak Ibu. Ya. Itu menunjukkan bahwa apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat heran. Ya, kalau mau cerita kayak gini di Book of Miracle saya banyak Bapak Ibu. Ya, ini baru satu kejadian yang saya saksikan istri saya, belum lagi anak saya, belum lagi saya. Ya, di saat saya mengalami kesesakan yang berat, yang susahnya gimana itu, buku ini saya buka. Tiap kali saya buka buku ini, menguatkan iman percaya saya. Karena apa? Saya sadari betapa sesulit apapun dalam hidup saya, karya Tuhan udah banyak dalam hidup saya dan keluarga saya, yang membuktikan bahwa apa? Dari kecil sampai saya sekarang ada, masalah saya tuh kok dibilang itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, gudangnya masalah kanan kiri dan sebagainya, tapi nggak pernah tuh dipermalukan sama Tuhan. Semuanya pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Ya, jadi yang saya bilang tadi itu suatu hal yang nggak masuk akal. Tapi apa? Terjadi, ya. Jadi yang saya mau sampaikan apa? Hari-hari ini, kalau misalnya ada yang, aduh gimana ya, bayar uang kos-kosan, gimana ya, bayar uang kuliah, gimana bayar ini. Sudah, saya yakin banyak anak-anak Tuhan di sini yang sudah melalui pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya. Gak usah khawatir, ya. Problemnya adalah di hati kita dan pikiran kita. Kalau hati kita dan pikiran kita percaya sama Tuhan dan hidup benar, melakukan yang benar, segala suatu pertolongan dari Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Oke, kita lanjut. Ini masih 1 jam lagi Pak ya. Oh. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita sedang mengukir sejarah Bapak Ibu ya. Jadi hari-hari yang kita lalui ini akan menjadi sejarah. Buat siapa? Buat kita sendiri dan juga buat orang di sekeliling kita. Apakah itu keluarga kita, istri, suami, anak-anak, ya. Dan ternyata itu semua membentuk memori, kenangan. Saya kalau diajak sama istri saya ke Amerika, selalu diajaknya ke USC, universitasnya dia. Disuruh duduk berjam-jam di library, di perpustakaan, di sana dan sebagainya. Selalu karena apa? Dia mau mengenang.
Terus ibu mertua saya juga sama, ayah mertua saya baru meninggal 2 tahun yang lalu. Tiap kali kalau saya pergi sama ibu mertua saya ke suatu tempat gitu ya, tahu-tahu menangis. Dari senang-senang tahu-tahu menangis. Kenapa? Iya, dulu sama papi makan di sini katanya. Lu menangis, menangis. Jadi ada kenangan-kenangan ya. Dan hari-hari ini kita sedang menciptakan sejarah kita Bapak Ibu. Mari kita ukir sejarah kita. Mari kita menjadi pembuat sejarah. Melakukan perkara-perkara yang baik yang dikenang oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya. Saya tertarik dengan satu kata namanya legend. Bapak Ibu tahu artinya legend? Legend adalah orang yang dihormati, tokoh yang dihormatin, atau bisa juga disebut pahlawan. Ya. Saya ketemu dengan teman saya minggu lalu, seorang tokoh politik. Oh, yang ini legend saya di bidang politik. Artinya apa? Orang yang saya hormatin di bidang politik. Nah, ada sebuah judul film yang bicara We Are Legend. Ada juga judul film yang berkata I Am Legend. Tapi We Are Legend dan I Am Legend ini ceritanya orangnya sudah pada meninggal semua. Ya, jadi dia menjadi tokoh yang dihormatin karena perbuatannya, tapi mereka sudah pada meninggal semua. Hari-hari ini saya berharap setiap kita ingin menjadi suatu legend, ingin menjadi seorang yang baik, seorang yang dihormatin. Benar nggak Bapak Ibu? Contoh, saya kasih contoh. Misalnya saya mau jadi legend. Dalam hal apa? Saya mau jadi legend di keluarga saya. Apa? Saya mau jadi seorang ayah yang baik. Saya mau anak-anak saya ngelihat saya sebagai seorang ayah yang baik. Ya, saya mau istri saya juga menganggap ini suami yang baik dan sebagainya. Tetapi apakah kita harus mati dulu baru kita jadi legenda? Enggak. I want to be the living legend. Saya mau menjadi legenda yang hidup. Legenda yang hidup itu apa? Ya pada waktu sekarang ini kita hidup sambil menghidupi kehidupan kita dengan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita ini benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang menginspirasi banyak orang, menginspirasi untuk membangkitkan semangat. Bagaimana hidup lebih benar, hidup lebih kudus. Bagaimana kita menjadi energy giver, memberi energi kepada orang-orang sekeliling kita, supaya orang-orang yang letih lesu bersemangat. Orang-orang yang sudah merasa tidak punya harapan menjadi memiliki pengharapan kembali. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus menghidupi fungsi kita. Apakah kita ini misalnya nih, saya seorang rekan sekerja misalnya, pelayanan, saya mesti mendukung rekan sepelayanan saya dengan semangat, dengan segala sesuatu yang mampu kita berikan, ya. Jadi Jesus is the history maker. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan. Karena apa? Biasanya nih kalau anak tuh ya, anak ini mirip sama bapaknya. Kemarin saya kondangan, yang ini mirip sekali sama bapaknya, ini mirip sekali sama ibunya dan sebagainya. Demikian juga dengan kita. Kita ini anak Allah, ya. Jadi kita mempunyai kemiripan dengan Bapak kita, terutama dalam hal apa? Kita membuat sejarah yang baik yang sudah diberikan oleh Allah Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dan kita harus apa? Kita lakukan. Kita menjadi the living legend. Buat siapa? Buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat rekan pekerja kita, dan juga dimanapun kita di marketplace ini kita menjadi living legend. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sekedar hidup biasa-biasa saja. Mari menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Nah, yang pertama, jadi kalau kita menjadi history maker, yang pertama kita harus tahu identitas diri kita ini siapa. Ya. Kita baca di Matius 3 ayat 17. Jadi kita nggak boleh krisis identitas, kita nggak tahu siapa kita. Di Matius 3 ayat 17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa itu mengakui Tuhan Yesus sebagai anaknya. Jadi hari-hari ini kalau kita ada yang ngerasa, ya Tuhan Yesus saja ditolak sama bangsa Israel, itu urusan lain lagi. Yang penting firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya, jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Dan setiap kita, setelah kita tahu identitas kita nggak perlu mikirin, saya kalau mau gereja, saya mesti
dandan dulu gimana, mesti gimana supaya orang ngelihat identitas kita menjadi diperhitungkan. Ya, ada lagi orang-orang yang kalau mau makan itu mesti milih tempat yang begini dan sebagainya. Karena apa? Orang kalau makan itu di mana-mana setelah makan rasanya sama, kenyang. Yang beda cuma satu, bayarnya beda, tapi rasanya sama, kenyang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini juga ya, kita ini siapa? Kita tahu identitas kita siapa. Setiap kita kalau kita berpergian ke luar negeri, selalu di pemeriksaan imigrasi ditanya mana paspornya. Untuk apa? Untuk tahu kita ini warga negara mana, ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita juga mesti jelas bahwa setiap kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Jadi kita harus bertindak sesuai juga dengan status kita, ya. Kalau nggak percaya bahwa kita ini warga negara kerajaan surga, ini kita baca Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13, saya baca. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi siapa Bapak Ibu? Identitas kita ini jelas. Identitas kita adalah Son of God, anak Allah. Dan kita juga mesti tahu, talenta kita ini apa? Oh, talenta kita ini seperti ini dan seperti ini. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menghidupi kehidupan kita dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya akan beri satu kesaksian terakhir sebagai penutup. Sebetulnya banyak nih, ternyata nggak keburu. Nah, kesaksian saya yang terakhir, Bapak Ibu, ini kisah nyata ya. Kejadiannya di Amerika hampir 30 tahun yang lalu. Ya, suatu hari ada seorang bapak-bapak ya, namanya Bob, pergi ke suatu tempat lelang. Ada suatu tempat lelang gitu, dia lihat, oh ada ini dijual seharga ini, dilihat dan sebagainya. Tapi dia lihat-lihat, dia nggak ada yang suka. Setelah itu dia melihat ada suatu sepeda motor Harley Davidson, ditutupin sama kain yang lusuh gitu. Kelihatannya nggak dilelang karena nggak dikasih harga, ya. Terus dia deketin yang jual, Pak, yang ini nggak dijual. Terus bapak bilang, ya ini sih nggak dijual Pak, tapi nggak bisa dipakai juga, motornya nggak pernah jalan. Dari saya beli tuh udah kondisi sudah rusak, ya. Cuman saya senang, saya taruh aja gitu. Dan istri saya sudah protes terus, suruh supaya ini dijual karena menu-menuin dan sebagainya gitu. Dan motornya udah karatan, sudah apa, kondisinya nggak bagus. Terus ditanya, oke lah kalau gitu mau dijual berapa? Terus bapak yang penjualnya bilang, ini sebetulnya kalau saya kirim ke tempat tempat besi tua, harganya 500.000. Ini harusnya dalam dolar, tapi saya permudah dalam rupiah aja ya, 500.000. Oh ya udah, kalau 500.000 saya beli deh Pak, nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita dibeli sama dia, 500.000 motor Harley Davidson yang bentuknya masih berbentuk tetapi karatan dan sebagainya, dibawa pulang. Sampai rumah, betul juga, ternyata nggak cuma istri bapak itu, istrinya bapak yang satu si Bob ini yang beli juga sama. Ya, jadi dimarah-marahin, kamu ngapain begini dan sebagainya. Tapi karena ya Bob ini menjelaskan, iya nanti gini, istrinya nurut. Sama Bob ini kemudian dia mulai mikir setelah 1 minggu, ini kalau saya benerin gimana ya. Terus dia mulai telepon, ada satu dealer Harley Davidson di kotanya. Dia tanya, Pak, saya punya Harley Davidson, ya saya mau benerin ini. Ini kira-kira suku cadangnya di tempat Bapak ada apa aja ya? Terus sama salesman-nya dibilang gini, coba Bapak kasih tahu deh, cek nomor serinya berapa supaya kita tahu tahun produksinya kapan, supaya bisa diperiksa ada suku cadangnya apa aja. Dikasih nomor serinya. Oke sebentar, saya cek di gudang. Dikasih ringtone sama dia, ringtone-nya lagu tahun 60-an ya.
lagu pop gitu ya. Setelah 2 lagu nggak kelar-kelar gitu ya, nggak diangkat-angkat gitu ya. Terus dari sana itu bilang, nadanya lain. Kalau pertama nadanya biasa, kalau ini nadanya lain. Pak, boleh nggak saya minta nomor telepon Bapak sama alamat sama namanya? Loh kenapa? Oh enggak, soalnya kan kita perlu waktu. Oh ya udah, sama si Bob tanpa curiga dikasih nomor teleponnya dia dan sebagainya. Tapi setelah ngasih, si Bob ini mulai ngerasa 2 hari kepikiran. Wah, jangan-jangan motor ini dulu pernah dibuat kejahatan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan nanti polisi datang ke rumah saya malah jadi kenapa-napa. Akhirnya si Bob ini dari damai sejahtera jadi nggak damai sejahtera gara-gara Harley Davidson ini ya. Wah udahlah, berhari-hari. Setelah itu 1 minggu kemudian ada telepon dari showroom Harley Davidson. Tapi kali ini yang telepon bukan lagi level staff gitu ya. Yang telepon manajer. Dan apa? Kalau manajer biasanya gimana Pak Ibu? Suaranya lebih berwibawa, suaranya lebih sopan, ya, ngomong Pak selamat siang dan sebagainya. Oh iya, bisa nggak Bapak melakukan sesuatu untuk saya? Wah ngomongnya sopan. Terus Bob seperti kebiasaan orang Amerika, dia bilang ini, oh saya rasa saya bisa, apa yang saya bisa bantu? Terus manajernya bilang, ini kita lagi ngecek suku cadang dan sebagainya untuk sepeda motor Bapak, tapi boleh nggak Bapak bantu saya bukain di jok sepedanya itu ada tulisan apa enggak Pak? Oh iya boleh sebentar. Saya tutup dulu ya, enggak usah saya tunggu aja, kata dari sana. Saya tunggu aja, nadanya sangat sopan sekali. Terus si Bob buka. Begitu dibuka, joknya itu ada tulisannya. The King. Tulisannya The King, ditutup lagi sama dia. Setelah ditutup lagi, oh iya ada Pak. Ada tulisannya apa? The King. Oh gitu. Terus manajernya bilang ini, Pak, Bapak ini kalau memperbaiki ini butuh mahal sekali Pak. Ini pimpinan saya mau membeli motor Bapak dengan harga 2,5 juta rupiah. Tadi kan belinya 500 ribu, 2,5 juta rupiah. Bagaimana Pak? Apakah Bapak mau membeli, mau menjual? Si Bob ini ternyata pintar juga Bapak Ibu ya. Jadi dia jawab, oh saya pikir-pikir dulu ya. Nah, ini saya ajarin di mana-mana kalau biar barang nggak dibeli murah, saya pikir-pikir dulu ya. Nah, ini saya ajarin jemaat ya, supaya lain kali kalau berdagang nggak gampang gitu ya. Saya pikir-pikir dulu ya, nah, ditaruh. Nah ternyata berapa hari kemudian, waktu itu di mungkin tahun 90 sekian, itu lagi ada kayak kuis, ada yang hebat-hebat gitu, ditelepon, tahu-tahu gimana. Jadi si Bob ini ada acara live, lelang live itu ditelepon sama Jay Leno namanya. Jay Leno adalah seorang kuis gitu yang lelang-lelangan gitu. Ditelepon langsung live di televisi. Ditelepon gitu terus dia bilang ini, betul ini Pak Bob, iya betul. Pak, Anda pemilik motor ini, betul, iya dan sebagainya. Ini ada yang menawar motornya Bapak 7,5 miliar. Wow, kaget si Bob ini. Hah? Tapi Bob ini terlanjur pinter. Boleh saya pikir dulu. Karena dia pikir naik lagi nih. Jadi kata-kata hari ini adalah ntar saya pikir dulu ya. Ingat ya. Jadi 7,5 miliar si Bob masih pikir-pikir dulu. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, motor Harley Davidson yang dibeli oleh si Bob ini dulu adalah miliknya Elvis Presley. The King julukannya. Julukannya The King. Jadi orang Amerika itu sangat menghargai Elvis Presley. Ya, jadi motor itu dinilai mahal bukan karena naikannya enak, bukan karena bentuknya yang bagus, bukan karena apa, tetapi adalah karena motor ini memiliki histori, memiliki sejarah, pernah dimiliki oleh The King, yaitu Elvis Presley. Ya, jadi menjadi mahal sekali motor itu. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita lihat dari cerita tadi ya, motornya Harley Davidson itu menjadi mahal karena ada fakta bahwa motor itu pernah dimiliki oleh sang raja, ya, yaitu The King Elvis Presley. Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu? Apakah setiap kita hari-hari ini, aduh kalau ini mah harganya murah Pak, dikasih aja nggak mau saya. Ada nggak kita yang nengok sebelah kita ini murahan atau mahal, ya? Sebelah kita nih, waduh Pak, ini ngomongnya sehari 10.000 kata Pak, 20.000 kata, ya,
ngomongnya banyak sekali Pak, ya. Atau jadi hari-hari ini hal apa yang menentukan nilai dari diri kita? Apakah penampilan fisik kita? Oh, kalau ke gereja ini mesti pakai baju yang sebaik mungkin supaya dianggap wow sama orang. Ataukah kekayaan kita? Oh, kalau kita semakin kaya kita semakin dianggap sama orang. Ataukah apa? Oh, kedudukan dan kuasa. Apa itu? Ya ke gereja aja kita pakai baju dinas. Biar dianggap saya punya jabatan, saya punya power. Atau apa? Oh, atau kepintaran kita. Kenapa ya? Kita kalau orang pintar kan lain. Sorotan matanya, tatapan matanya semuanya kan beda, ya nggak, Bapak Ibu? Ada lagi yang kekuatan kita. Kenapa? Badan dikelihatin besar-besar gitu ya, buat menunjukkan kekuatan. Ya. Apakah semua itu Bapak Ibu yang menunjukkan betapa pentingnya diri kita? Ternyata enggak Bapak Ibu. Ternyata satu hal yang membuat kita berharga dan berarti adalah bahwa kita ini adalah milik Allah. Karena apa? Kita telah ditebus oleh anaknya sendiri dengan suatu penderitaan yang besar dan harga yang sangat mahal. Ya. Jadi kita ini adalah miliknya. Kita adalah milik dari the king of the kings. Raja di atas segala raja-raja. Ya. Dosa mungkin telah membuat kita menjadi zero, nol, atau tidak ada apa-apanya. Biasa orang berdosa itu orang ngelihatnya udah sampah. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan, Tuhan merubah kita dari zero menjadi hero. Menjadi seorang pahlawan yang berharga dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan orang-orang sekeliling kita. Jadi hari-hari ini yang saya mau sampaikan adalah mari kita menganggap diri kita berharga. Kita motivasi diri kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita layak melakukan hal yang baik. Jadi kalau hari-hari ini ada hal yang buruk, enggak apa-apa. Ya, kita semangatin bahwa ternyata apa? Kalau hal yang buruk itu, ya, ada satu hal penting. Ternyata kebaikan hidup itu tidak membentuk karakter kita. Justru kesulitan hidup itu yang membentuk karakter kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sering susah, artinya apa? Kita lagi dibentuk oleh Allah Bapa di surga, dibentuk menjadi suatu hal yang sempurna. Ya, contoh itu, patung makin banyak pahatannya, makin mahal dibandingin patung yang polos. Ya, jadi kalau kita kesulitan hidup membentuk kita dan sebagainya, kita diiris dan sebagainya, kita menjadi suatu yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena kita melakukan segala sesuatu yang bersama dengan Tuhan. Jadi singkat cerita dari firman Tuhan hari ini adalah melalui karya Tuhan di kayu salib, setiap kita memperoleh keselamatan. Dengan cara kita harus percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu kita hidupi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Kita memandang pengorbanan Kristus sebagai bukan sebagai cheap grace, tetapi sebagai suatu costly grace, suatu pengorbanan yang mahal. Sehingga dengan itu kita menghidupi kehidupan kita dengan baik. Kita berusaha menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang dapat kita lakukan yang terbaik. Dan niscaya melalui semua ini, ya, the seasons of victory akan selalu bersama dengan kita dan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.